Bismillahirrahmanirrahim. Sesaat lagi acara akan kita mulai. Mohon bantuan kepada seluruh hadirin untuk dapat memastikan berbusana rapi dan menutup aurat, mengkondisikan tempat, mengaktifkan kamera, menonaktifkan audio, dan merubah nama dengan format nama kelas underscore nomor urut wisuda underscore nama Ananda. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan audio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Wisuda Siswa Madrasah Istiqlal Jakarta tahun pelajaran 2020-2021 Satuan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Istiqlal Jakarta yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Belajar di MTS penuh sukacita, berbahagia rasa pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah bergabung bersama kita semua di dalam ruang Zoom meeting ini, yang terhormat Ibu Nazmaini Musfiriyah MPD, selaku pengawas MTS di lingkungan Jakarta Pusat, yang saya hormati Kepala Madrasah Tsanawiyah Istiqlal Jakarta, Ibu Erni Kurniasih SPD, beserta jajaran Dewan Guru dan Staf. Yang kami hormati Ayah, Bunda, orang tua, dan wali murid wisudawan MTS Istiqlal yang kami banggakan. Dan tentu saja Ananda, para wisudawan MTS Istiqlal yang kami cintai. Awan cerah biru langitnya. Pagi hari menyantap tutut. Adapun susunan acara kita adalah sebagai berikut. 1. Sambutan Kepala Madrasah Tsanawiyah Istiqlal. 2. Prosesi penyematan medali wisudawan MTS Istiqlal. 3. Pemutaran video kesan dan pesan perwakilan orang tua wali murid wisudawan kelas 9 MTS Istiqlal. 4. Sesi dokumentasi. Dengan segala hormat, kami persilahkan kepada Ibu Erni Kurniasih SPD untuk menyampaikan sambutan. Kepada Ibu Erni Kurniasih, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Komite MTS Istiqlal Jakarta, yang terhormat Ustadz dan Ustazah Bapak Ibu Guru, para tamu undangan, ayah bunda kelas 9 yang saya hormati, dan anak-anak ibu kelas 9 yang ibu banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat yang hari ini jauh sangat kita butuhkan. Sehingga kita hari ini bisa hadir dalam prosesi wisuda kelas 9. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun, membimbing, dan mendidik kita menuju jalan agama yang hak, yaitu dinul Islam.
Ustadz Ustazah, ayah bunda, serta anak-anak ibu kelas 9 yang berbahagia, sebuah ungkapan yang tak asing lagi bagi kita. Di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. 3 tahun lamanya Ananda dibina, Ananda diajarkan, Ananda dididik, dibimbing, diarahkan, hingga hari ini Ananda harus berpisah dengan kami para guru. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan selama ini bisa menjadi anak tangga yang kokoh untuk menaiki tangga berikutnya. Jujur, kami bangga dengan Ananda Angkatan 12 dari 86 siswa. Ananda telah memegang kunci penting yaitu hafalan Al-Quran. Tak hanya itu, Ananda juga telah berhasil membuat sebuah karya tulis ilmiah yang mungkin tidak semua seusia mereka mampu membuatnya. Ananda menuangkan ide, menciptakan gagasan, mengeksplorasi diri, akhirnya untuk menemukan hal-hal baru. Terima kasih kepada kehadiran ayah bunda, orang tua, wali murid di madrasah kami ini. Terima kasih juga atas kepercayaan dari ayah bunda kepada kami yang telah menitipkan putra-putrinya bersekolah di sini dan mempersilahkan kami untuk mendidik. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami. Untuk yang terakhir kali, Ibu berpesan kepada Ananda kelas 9 yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Ada yang di SMA, SMK, MA, dan pondok pesantren. Ada beberapa pesan dari Ibu yang mungkin ini telah diucapkan oleh para pembicara sebelumnya, yaitu jangan lupa kalian jaga ibadahnya, semangat belajarnya, tetap hafalannya dijaga, baca saat sholat, karena apalah artinya ketika kita sudah berusaha menghafal selama 3 tahun ini, kelak hilang ketika kita tidak mencoba menjaganya. Kedua, sayangi orang tua kalian, bakti kepada mereka. 3, jangan lupa jaga nama baik MTS Istiqlal Jakarta dimanapun kalian berada. Tekun belajar, gapai cita-cita. Dan yang terakhir adalah doa kami, Ustadz Ustazah, Bapak Ibu Guru, untuk kesuksesan kalian baik di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Terakhir Ibu ada 2 pantun untuk teman-teman, yaitu tarian Indonesia elok gerakannya. Musiknya menyejukkan hati. Jika nanti sudah berjaya, jangan lupakan tempat menimba ilmu ini. Dan yang terakhir adalah buah kurma dari mana? Dari Pak Haji, Kota Madinah. Sebut nama di dalam doa, semoga sukses bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erni Kurniasi SPD atas sambutannya. Ayah bunda dan seluruh hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan tata cara prosesi penyematan medali wisudawan MTS Istiqlal. Media yang digunakan untuk bergabung pada Zoom meeting hari ini dapat berupa handphone, tablet, laptop, notebook, dan lain sebagainya. Dapat pula ayah dan bunda menggunakan perangkat tambahan berupa speaker agar suara terdengar lebih jelas. Pastikan Zoom meeting dilakukan di dalam ruangan yang nyaman, cukup cahaya, dan berlatar belakang rapi. Apabila ayah, bunda, dan Ananda merasa kurang nyaman dengan gambar yang ditampilkan dengan background, dipersilahkan kepada ayah bunda untuk tidak menggunakan virtual background. Upayakan posisi layar perangkat sejajar dengan wisudawan serta orang tua.
Jika menggunakan handphone, posisikan layar dalam bentuk landscape. Jika dibutuhkan, peserta wisuda dapat menyediakan makanan dan minuman ringan. Apabila nama Ananda telah dipanggil, mohon kepada ayah, bunda, dan wisudawan agar dapat segera berdiri untuk melakukan prosesi wisuda berupa pengalungan medali, penyerahan buku tahunan, serta sesi dokumentasi. Agar hasil foto terlihat bagus, pastikan Ananda serta ayah bunda dalam keadaan siap selama 3 detik. Untuk kelancaran proses dokumentasi, kami ingatkan kembali kepada ayah bunda dan seluruh wisudawan agar dapat mengganti nama pada layar Zoom meeting dengan format nama kelas, underscore, nomor urut panggilan wisudawan, underscore, nama wisudawan. Rangkaian acara berikutnya, masuklah kita pada prosesi puncak, yaitu prosesi penyematan wisudawan Satuan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2020-2021 dengan tema Generasi Tangguh Berkarakter Qur'ani. Wisuda siswa Madrasah Tsanawiyah Istiqlal Jakarta tahun pelajaran 2020-2021 dengan tema Generasi Tangguh Berkarakter Qur'ani. Kelas 9A. Ananda Alfiani Putri Zamri, putri dari Bapak Zamiluddin dan Ibu Reni Puspita, bercita-cita menjadi psikolog. Judul tugas akhir, kreasi pembuatan hiasan dinding dari CD bekas. Dipersilahkan untuk mengambil posisi untuk dokumentasi. Ananda Andi Pada Yusuf, putri dari Bapak Muhammad Yusuf Badarudin dan Ibu Rahmini, bercita-cita menjadi polisi wanita. Judul tugas akhir, analisis sistem keamanan jaringan hotspot. Ananda Afra Felia Sari, putri dari Bapak Hudrizon dan Ibu Asmiarni, bercita-cita menjadi pelukis. Judul tugas akhir, analisis minat belajar siswa MTS Istiqlal Jakarta, kelas 9 pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Ananda Akhtar Ihsanul Haq, putra dari Bapak Rizky Nur Hermawan dan Ibu Endang Eroranti, bercita-cita menjadi pemain dan pelatih sepak bola. Judul tugas akhir, persepsi siswa terhadap pembelajaran jarak jauh di MTS Istiqlal. Ananda Alexander, putra dari Bapak Sugianto dan Ibu Karmila, bercita-cita menjadi dokter. Judul tugas akhir, dampak game online terhadap interaksi sosial di MTS Istiqlal.
Ananda Ali Gifari, putra dari Bapak Samsuri dan Ibu Tumiati, bercita-cita menjadi masinis. Judul tugas akhir, pemanfaatan limbah produksi kerajinan bambu untuk pembuatan celengan. Ananda Andi Nurul Syarifah, putri dari Bapak Muhammad Andi Faisal Alamri dan Ibu Yoshita Ruslan, bercita-cita menjadi dokter. Judul tugas akhir, efektivitas pembelajaran tahsin dengan media Iqra pada anak jalanan di Kelurahan Panakukang, Sulawesi Selatan. Ananda Anissa Reviola Desta Putri, putri dari Bapak Warinto dan Ibu Sulasmiati, bercita-cita menjadi dokter. Judul tugas akhir, pembelajaran bahasa Arab melalui metode community language learning. Ananda Bimo Wicaksono, putra dari Bapak Suyato dan Ibu Patoya Saroh, bercita-cita menjadi pemain basket. Judul tugas akhir, kenakalan remaja di daerah Petojo. Ananda Danish Gaisan Iskandar, putra dari Bapak Noviar Iskandar dan Ibu Yuni Delimayanti, bercita-cita menjadi arsitek. Judul tugas akhir, pembuatan pupuk dari sisa limbah rumah tangga. Ananda Fauzi Manaf, putra dari Bapak Nawawi Arif dan Ibu Neldawati, bercita-cita menjadi astronot atau pemain futsal profesional. Judul tugas akhir, video sirah Abbas bin Firnas, penerbang pertama di dunia. Ananda Galang Ramadan Bonavena, putra dari Bapak Fikri Bonavena dan Ibu Linda Kirana Ridwan, bercita-cita menjadi pengusaha. Judul tugas akhir, Guledu Huha, permen gula, lemon, madu jahe sebagai alternatif permen herbal. Ananda Hana Jayanti Ferial Putri, putri dari Bapak Muhammad Heri Ferial dan Ibu Nurti Wijayanti, bercita-cita menjadi psikolog. Judul tugas akhir, analisis pemanfaatan aplikasi YouTube pada media pembelajaran. Ananda Ibnu Al-Farizi Putra Satria, putra dari Bapak Satriada Apik Wurandani dan Ibu Devi Indriani, bercita-cita menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Judul tugas akhir, analisis kedisiplinan siswa selama PJJ di MTS Istiqlal. Ananda Krishna Aji Nugroho, putra dari Bapak Sumaji dan Ibu Suyanti, bercita-cita menjadi masinis.
Judul tugas akhir, dampak penggunaan gadget terhadap perilaku siswa MTS Istiqlal Jakarta pada masa pandemi COVID-19. Ananda Mirza Ali Rahman, putra dari Bapak Dedi Rahman dan Ibu Hardianti, bercita-cita menjadi arsitek. Judul tugas akhir, persepsi siswa terhadap penggunaan lagu bahasa Inggris dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ananda Muhammad Hisham Samlan, putra dari Bapak Hisham Salim Samlan dan Ibu Mufidah, bercita-cita menjadi pengusaha yang sukses. Judul tugas akhir, wedang sebagai minuman tradisional penghangat tubuh. Ananda Muhammad Raihan Fadilah, putra dari Bapak Indrawadi dan Ibu Era Diana, bercita-cita menjadi atlet bulu tangkis. Judul tugas akhir, Ma Pasta, martabak pasta sebagai cemilan praktis dan bergizi. Ananda Nada, putri dari Bapak Ghazi Awad Seban At-Tamimi dan Ibu Faidah, bercita-cita menjadi arsitek dan dokter. Judul tugas akhir, penerapan adab belajar pada siswa kelas 9 MTS Istiqlal Jakarta selama pembelajaran jarak jauh. Ananda Nawal Abdul Hamid Munabari, putri dari Bapak Abdul Hamid dan Ibu Endah Mawarni, bercita-cita menjadi pengusaha. Judul tugas akhir, pengaruh gawai terhadap kedisiplinan siswa sekolah MI Istiqlal Jakarta. Ananda Nesha Zulia Putri, putri dari Bapak Zulkifli dan Ibu Laksmi Yulia, bercita-cita menjadi psikolog. Judul tugas akhir, pembuatan tas jinjing dari baju bekas. Ananda Rashiko Mumtaz Roland, putri dari Bapak Riki Novia Roland dan Ibu Ruth Damayanti, bercita-cita menjadi presenter dan manajer agensi. Judul tugas akhir, kepribadian pemilik akun roleplay. Ananda Shalina Aisyah, putri dari Bapak Muhammad Riza dan Ibu Firda Anis Mustafa ISA, bercita-cita menjadi pebisnis. Judul tugas akhir, manfaat pembelajaran bahasa Inggris bagi kehidupan sehari-hari siswa MTS Istiqlal Jakarta.
Ananda Syaumi Putri Alivia, putri dari Bapak Ono Sudiartono, bercita-cita, dan Ibu Nita Rosdewoita bercita-cita menjadi perawat atau dokter. Judul tugas akhir, Suheta Susu Jahe Taro sebagai inovasi minuman sehat bergizi. Ananda Syahla Faltina Husna, putri dari Bapak Ivan Kurniawan dan Ibu Eti Rohmawati, bercita-cita menjadi pengusaha sukses dan ahli matematika. Judul tugas akhir, Sabusa, sabun alami berbahan dasar minyak kelapa dan ekstrak buah hin, tikus carica sebagai bahan antioksidan. Ananda Syifa Rufaida, putri dari Bapak Imam Firmansyah dan Ibu Inna Haryanti, bercita-cita menjadi pengusaha. Judul tugas akhir, penerapan adab ketika membaca Al-Quran pada siswa kelas 9 MTS Istiqlal, Jakarta. Ananda Sabita Hajani, putri dari Bapak Muhammad Fuad Ralibi dan Ibu Heris Indriani Resvita, bercita-cita menjadi orang sukses. Judul tugas akhir, pembuatan lampu tidur dari limbah stik es krim. Ananda Wahyu Wirayuda Prakoso, putra dari Bapak Edi Wahyudi dan Ibu Laili Rahayu, bercita-cita menjadi psikolog dan pengusaha. Judul tugas akhir, pengaruh budaya Korea K-pop bagi etika remaja. Ananda Zaigi Atta Adibah, putra dari Bapak Zaini Armansyah dan Ibu Anggilita Putri Riana, bercita-cita menjadi pengusaha. Judul tugas akhir, dampak rokok terhadap perilaku remaja. Kelas 9B. Ananda Adelia Salsabila, putri dari Bapak Irawan dan Ibu Nurlaila, bercita-cita menjadi pengusaha. Judul tugas akhir, bola-bola pasta cita rasa Nusantara. Ananda Adita Nurkhofifah, putri dari Bapak Ngadio dan Ibu EN
Aini. Bercita-cita menjadi penerjemah. Judul tugas akhir: Penerapan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 dalam kehidupan sehari-hari pada remaja wanita. Ananda Adnan Ali, putra dari Bapak Ali Awab dan Ibu Samira, bercita-cita menjadi raja minyak di Arab. Judul tugas akhir: Dampak COVID-19 terhadap pembelajaran MTS Istiqlal. Ananda Ahmad Raihan Ginanzar, putra dari Bapak Resno Ansori dan Ibu Titin Supriyatin SPDI, bercita-cita menjadi membahagiakan orang tua. Judul tugas akhir: Adab bergaul dengan teman sebaya. Ananda Alia Khansa Qurrata Ain, putri dari Bapak Muhammad Agus Ridwan dan Ibu Tri Anna Nurhastuti, bercita-cita menjadi interior designer. Judul tugas akhir: Pengaruh K-pop terhadap minat belajar bahasa Korea pada remaja kelas 8 dan 9 di MTS Istiqlal, Jakarta. Ananda Al-Zikri Wahyudi, putra dari Bapak Yeldi Usman dan Ibu Esyatul Adriani, bercita-cita menjadi pengusaha. Judul tugas akhir: Bahaya menghisap rokok pada usia remaja. Ananda Karissa Yosni Putri Alifa, putri dari Bapak Yosli Wandi dan Ibu Dini Marmita Prasetyati, bercita-cita menjadi dokter, pembuat obat, atau artis. Judul tugas akhir: Korelasi antara kualitas hafalan Al-Quran dengan prestasi belajar siswa kelas 9 MTS Istiqlal Jakarta selama pembelajaran jarak jauh. Ananda Farabi Nabil Fazl, putra dari Bapak Joni Aris dan Ibu Endang Mayasari, bercita-cita menjadi pengusaha. Judul tugas akhir: Pemanfaatan buah lemon sebagai masker wajah alami untuk meningkatkan pencerahan wajah. Ananda Fatmah Azahra Faiz Haris, putri dari Bapak Faiz Umar Haris dan Ibu Fitria Muhammad, bercita-cita menjadi psikolog. Judul tugas akhir: Motif kenakalan remaja di Jakarta.
Ananda Febrian Khairil Anam, putra dari Bapak Wahyu Haryadi dan Ibu Rohani Utami, bercita-cita menjadi pengusaha atau pebisnis. Judul tugas akhir, perubahan interaksi media YouTube. Ananda Gusti Adista Zerlinda, putri dari Bapak Gusti Irwan Setiawan dan Ibu Tuah Meizani, bercita-cita menjadi freelancer atau pengusaha. Judul tugas akhir, antusiasme belajar, kelas 9 MTS Istiqlal pada masa pembelajaran jarak jauh. Ananda Mayomi Mujtahidah Maherata, putri dari Bapak Sarma Edi dan Ibu Siti Karomah, bercita-cita menjadi motivator atau diplomat. Judul tugas akhir, analisis pergaulan remaja di Jakarta Pusat. Ananda Muhammad Aditya Pratama Syam, putra dari Bapak Syamsuni dan Ibu Suleha, bercita-cita menjadi pemain basket. Judul tugas akhir, efektivitas program Al-Quran Week terhadap capaian hafalan Al-Quran siswa MTS Istiqlal Jakarta. Ananda Muhammad Aulia Rahman, putra dari Bapak Ari Fadlani dan Ibu Ani Purwanti, bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Judul tugas akhir, penerapan akhlak guru terhadap siswa kelas 9 MTS Istiqlal Jakarta. Ananda Muhammad Firman Rizki, putra dari Bapak Ahmad Khamsin dan Ibu Mukinah, bercita-cita menjadi dokter. Judul tugas akhir, akhlak terhadap teman. Ananda Muhammad Raihan Erwin, putra dari Bapak Erwin dan Ibu Tri Wahyuni Safitri, bercita-cita menjadi pengusaha dan atlet futsal. Judul tugas akhir, pembuatan tempat pensil dari kain flanel. Ananda Nabel Muhammad Mekah, putra dari Bapak Muayyad Kudri dan Ibu Rosilawati, bercita-cita menjadi hafiz Quran. Judul tugas akhir, pengaruh media sosial terhadap perkembangan karakter siswa MTS Istiqlal Jakarta. Ananda Naila Viana, putri dari Bapak
Taryono dan Ibu Karsiti. Bercita-cita menjadi dokter. Judul tugas akhir, membuat figura dari limbah tusuk sate ayam. Ananda Nesya Mutia Hanifa, putri dari Bapak Adrian Adek dan Ibu Widya Sisri Yeni. Bercita-cita menjadi idol atau penyanyi. Judul tugas akhir, belajar bahasa lewat kursus online dapat meningkatkan kemampuan. Ananda Prabu Ezar Shandana, putra dari Bapak Andika Puji Laksono dan Ibu Amalia Damayanti. Bercita-cita menjadi bisnismen. Judul tugas akhir, fenomena bullying pada media Instagram di akun Lutfi Agizal. Ananda Rio Subekti, putra dari Bapak Freddy dan Ibu Analisa Pina Lianti. Bercita-cita menjadi pengusaha. Judul tugas akhir, penelitian tentang game online. Ananda Satria Eka Pramodita Ahmad, putra dari Bapak Ahmad Solihin dan Ibu Sulasi. Bercita-cita menjadi pengusaha. Judul tugas akhir, strategi bertahan UMKM di saat pandemi. Ananda Syakir Abdul Hakim Arfan, putra dari Bapak Abdul Hakim Arfan dan Ibu Anissa. Bercita-cita menjadi pengusaha sukses. Judul tugas akhir, pemanfaatan lampu garam sebagai alternatif listrik padam. Ananda Siti Fauzia Amelia, putri dari Bapak Mulyadi dan Ibu Suryati. Bercita-cita menjadi pengusaha yang sukses. Judul tugas akhir, pembuatan hiasan dinding atau bingkai foto dari bahan sedotan plastik. Ananda Wildan Zuhrufur Rahman, putra dari Bapak Sulaiman dan Ibu Aini Setiowati. Bercita-cita menjadi pengusaha. Judul tugas akhir, penggunaan rem belakang tipe cakram pada motor aero. Ananda Wiwi Sulistianingsi, putri dari Bapak Nasrul Sulendra dan Ibu Hatmiatin. Bercita-cita menjadi dokter. Judul tugas akhir, lilin aromaterapi, ekstrak biji jintan hitam, Nigella sativa sebagai imunomodulator alami.
Ananda Zaskia Nuraini Fadila, putri dari Bapak Kurniawan dan Ibu Siti Nurul Fauzia, bercita-cita menjadi guru. Judul tugas akhir, hubungan minat baca terhadap pemahaman suatu teks, cerita di kelas 11 IPA SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. Ananda Rihma Amara, putri dari Bapak Teddy dan Ibu Hajah Rosida, bercita-cita menjadi dokter atau atlet olahraga. Judul tugas akhir, pengaruh konsumsi vape pada usia remaja terhadap fokus belajar pada siswa MTS Istiqlal Jakarta. Kelas 9C. Ananda Ababil Amru Hidayatillah Mokodompit, putri dari Bapak Jemi Mokodompit dan Ibu Juria Lasabuda, bercita-cita menjadi hakim. Judul tugas akhir, pemanfaatan kain perca untuk pembuatan tas lipat. Ananda Ahmad Suhail Khan, putra dari Bapak Salahuddin Al-Ayubi dan Ibu Fatimah, bercita-cita menjadi NBA dan YouTuber. Judul karya tulis, persepsi siswa MTS Istiqlal Jakarta terhadap pembelajaran kosakata dalam bahasa Inggris dengan menggunakan metode Conquistor. Ananda Arifin Nurfadila, putra dari Bapak Nurdin dan Ibu Pudrikah, bercita-cita menjadi wirausaha dan programmer. Judul karya tulis, metode belajar bahasa Inggris dengan menggunakan aplikasi Duolingo. Ananda Arik Aditya Ahmad, putra dari Bapak Ahmad Jais dan Ibu Firlita Rini, bercita-cita menjadi insinyur atau bisnismen. Judul karya tulis, permainan berhitung berbasis metode pembelajaran Montessori pada anak usia dini. Ananda Asti Azalia, putri dari Bapak Bambang Budiono dan Ibu Dirga Hayu, bercita-cita menjadi staf kedutaan. Judul karya tulis, pemanfaatan limbah biji alpukat sebagai bahan dasar pembuatan mie dengan tekstur lembut berdasarkan uji organoleptik. Ananda Ataya Ardila Edria, putri dari Bapak Arif Suryadi
dan Ibu Yolanda Mokodompit. Bercita-cita menjadi guru bahasa Inggris atau penulis novel. Judul karya tulis, analisis hubungan antara pengetahuan struktur kebahasaan atau grammar dengan kemampuan menulis bahasa Inggris, siswa kelas 8 MTS Istiqlal, Jakarta. Ananda Aulia Yuda Prasetyo, putra dari Bapak Arinto Prasetyo Adi dan Ibu Windy Widya Stuti. Bercita-cita menjadi pengusaha dan peneliti di bidang kesehatan. Judul karya tulis, pemanfaatan limbah kapas sebagai bahan peredam suara. Ananda Brilian Kurniawan Prasisto, putra dari Bapak Agris Tri Prasisto dan Ibu Lia Dahliawati. Bercita-cita menjadi ahli IT di perusahaan luar negeri. Judul karya tulis, perbandingan hasil belajar bahasa Arab antara siswa yang rutin tilawah dengan siswa yang jarang tilawah di kelas 8 MTS Istiqlal. Ananda Darvesh Azfar Raja Fabian, putra dari Bapak Khairun Akbar Raja Surya Intan dan Ibu Nuri Susilowati. Bercita-cita menjadi pengusaha sukses. Judul karya tulis, peranan bahasa Betawi terhadap bahasa Indonesia. Ananda Farhan Maulana Akbar, putra dari Bapak Ali Akbar dan Ibu Francisca Mayasari Dewi. Bercita-cita menjadi pengusaha sukses. Judul karya tulis, penerapan adab sholat Jumat pada siswa kelas 9 MTS Istiqlal, Jakarta. Ananda Farelino Arya Setia Putra Amarda, putra dari Bapak Bambang Amar Solihin dan Ibu Hermin Setiorini. Bercita-cita menjadi entrepreneur. Judul karya tulis, pengaruh Show Me the Stage SMPS terhadap kemampuan speaking berbicara siswa-siswi kelas 7 MTS Istiqlal, Jakarta tahun ajaran 2020-2021. Ananda Hisham Safa Ramadan, putra dari Bapak Ferry Junaidi dan Ibu Sri Hartini. Bercita-cita menjadi atlet sepak bola. Judul karya tulis, pengaruh pestisida terhadap kualitas buah mangga. Ananda Jeza Fayaza Akila,
putri dari Bapak Yudia Pratidinawan dan Ibu Mona Hastuti Lubis. Bercita-cita menjadi komikus dan animator. Judul karya tulis, analisis media pembelajaran komik terhadap pemahaman membaca bahasa Inggris siswa. Ananda Maheswari Alia Fazila, putri dari Bapak Agus Supriyono dan Ibu Ita Miftahul Jannah. Bercita-cita menjadi chef. Judul karya tulis, pemanfaatan limbah biji papaya, karika papaya sebagai alternatif bahan dasar pembuatan kopi. Ananda Marcella Cesaria, putri dari Bapak Afrimon dan Ibu Aprianti Kartini. Bercita-cita menjadi sastrawan. Judul karya tulis, peran objek wisata mancanegara Masjid Istiqlal dalam peningkatan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa MTS Istiqlal Jakarta. Ananda Muhammad Arkom Ramadan Kesuma Jaya, putra dari Bapak Yudi Kesuma Jaya Rusdi dan Ibu Anita Vivianti. Bercita-cita menjadi dokter. Judul karya tulis, gambaran ketidakjujuran akademik siswa kelas 9 MTS Istiqlal Jakarta ketika ujian online. Ananda Muhammad Farid Nur Rahman, putra dari Bapak Atang Setiawan dan Ibu Lina Herliani. Bercita-cita menjadi abdi negara. Judul karya tulis, dampak kegiatan Paskibra terhadap kedisiplinan siswa Madrasah Tsanawiyah Istiqlal Jakarta. Ananda Muhammad Rizki Bana Al-Husin, putra dari Bapak Syaharudin dan Ibu Kasmawati. Bercita-cita menjadi dokter atau pengusaha. Judul karya tulis, pengaruh pemakaian gadget terhadap kesehatan mata pada murid MTS Istiqlal di masa pembelajaran jarak jauh PJJ. Ananda Nabila Azza, putri dari Bapak Ihsan dan Ibu Endang Dwi Cahyo. Bercita-cita menjadi diplomat, penulis novel, penulis lagu, dan penyiar radio. Judul karya tulis, dampak COVID-19 terhadap kegiatan ekonomi di pasar Sandratex. Ananda Najwa Hilman Purnawan, putri dari Bapak Agus Hilman Purnawan SE
dan Ibu Nur Farida SAG. Bercita-cita menjadi ahli gizi, pengusaha, dan traveler. Judul karya tulis Effervescent ekstrak buah stroberi sebagai antioksidan alami untuk meningkatkan imun tubuh. Ananda Nashwa Awalu Sonya, putri dari Bapak Muhammad Holeson dan Ibu Karni. Bercita-cita menjadi sastrawan. Judul karya tulis Studi Bahasa melalui analisis kesalahan umum berbahasa Inggris dalam interaksi sosial media Telegram. Ananda Putri Adelia, putri dari Bapak Slamet dan Ibu Rumena. Bercita-cita menjadi dosen bahasa Inggris atau farmasi. Judul karya tulis pemanfaatan ampas teh dan madu sebagai masker wajah. Ananda Rizky Ramadan Ashari, putra dari Bapak Khairul Ashari dan Ibu Siti Khadijah. Bercita-cita menjadi dokter. Judul tugas akhir, dampak PJJ terhadap motivasi belajar siswa di MTS Istiqlal. Ananda Salima Arifianti, putri dari Bapak Jemi Mulkhoftab Ritonga dan Ibu Arifia Wahyuniati. Bercita-cita menjadi psikolog. Judul karya tulis Kecemasan Remaja di Jakarta selama pandemi COVID-19. Ananda Syaira Aisyah, putri dari Bapak Muhammad Riza dan Ibu Firda Anis Mustafa BSI. Bercita-cita menjadi wirausahawan. Judul karya tulis dampak masa pandemi terhadap gejala mental disorder pada usia remaja. Ananda Syamsul Falah Prasetyo, putra dari Bapak Dimas Prasetyo dan Ibu Novita Ermawati. Bercita-cita menjadi ahli IT. Judul karya tulis pemanfaatan limbah kawat tembaga kabel listrik menjadi permainan kawat listrik. Ananda Yara Aira Faras, putri dari Bapak Agustian dan Ibu Sri Lestari. Bercita-cita menjadi ilmuwan dan penulis. Judul karya tulis komik online Sirah Mikdad bin Aswad, sahabat pertama penunggang kuda.
Ananda Fania Citra Adrianti, putri dari Bapak Susianto dan Ibu Rika Martini Indrianti. Bercita-cita menjadi business woman. Judul karya tulis, tujuan dan manfaat belajar bahasa Inggris, IELTS dan TOEFL sebagai syarat sekolah di luar negeri. Ananda Zaki Wirasatya Rozan, putra dari Bapak Lin Nofrianto dan Ibu Kesumawati Syafi'i. Bercita-cita menjadi arkeolog. Judul karya tulis, dampak limbah deterjen terhadap kelangsungan hidup ikan nila. Selamat kepada seluruh wisudawan. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk bekal masa depan. Selamat melanjutkan perjuangan. Izinkan doa kami menjadi pengiring perjalanan menuju kesuksesan. Ini bukanlah akhir, tetapi sebuah awal perjalanan baru. Biarkan waktu terus berputar dan sampai jumpa lagi di titik kesuksesan. Demikianlah prosesi penyematan medali wisudawan Satuan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Istiqlal Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Pada tahun pelajaran ini, Madrasah Tsanawiyah Istiqlal berhasil meluluskan 86 siswa. Kegiatan belajar mengajar di masa pandemi tentunya memiliki suasana yang berbeda. Selain seluruh kegiatan dilakukan di rumah, guru serta orang tua memiliki peran yang berkesinambungan untuk kesuksesan kegiatan belajar mengajar. Tentu, semua ini menjadi pengalaman yang berharga dan memiliki kesan tersendiri bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, mari bersama kita dengarkan kesan dan pesan salah satu orang tua siswa yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh orang tua dari Ananda Asti Azalia. Kepada Ibu Dirgahayu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirgahayu, orang tua dari Asti Azalia. Profesi saya adalah guru. Bermula dari keinginan kami untuk menyekolahkan anak kami di sekolah yang memadukan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama yang lebih mendalam dibandingkan sekolah umum lainnya. Karena kami berharap anak kami menjadi anak yang berilmu pengetahuan sekaligus berakhlak mulia yang dilandasi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Akhirnya pilihan kami jatuh kepada Madrasah Tsanawiyah Istiqlal. Mengapa? Karena kami yakin Madrasah Tsanawiyah Istiqlal bisa mewujudkan keinginan kami sesuai dengan visinya, yaitu terwujudnya generasi Qurani yang menguasai sains, teknologi, dan bahasa. Kami sebagai orang tua senang dengan metode mengajar yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru Madrasah Tsanawiyah Istiqlal. Walaupun materinya banyak,
tapi itu tidak menjadi beban bagi kami dan bagi putri kami. Kuncinya ada pada kesabaran dan pendekatan, di mana guru-guru Madrasah Sanawiyah Istiqlal bisa menempatkan dirinya kapan menjadi guru bagi muridnya dan kapan menjadi kawan bagi muridnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru Madrasah Sanawiyah Istiqlal yang telah mendidik putra-putri kami menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ibu guru dan pengurus Yayasan Madrasah Sanawiyah Istiqlal, tetap semangat dalam kondisi apapun. Tetap berinovasi untuk bersaing di era globalisasi. Kemudian, untuk Bapak Ibu guru orang tua murid, mari kita dukung Madrasah Sanawiyah Istiqlal agar menjadi sekolah kebanggaan umat Islam dan bangsa Indonesia, sebagaimana Masjid Istiqlal menjadi kebanggaan rakyat Indonesia dan umat Islam khususnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dirgahayu yang sudah menjadi perwakilan seluruh orang tua dan wali murid Wisudawan MTS Istiqlal Jakarta. Semoga seluruh jerih payah ayah bunda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anak-anak yang salih dan salihah. Sebelum kita menutup agenda ini, mohon izin kepada seluruh hadirin untuk dapat menyalakan kembali video untuk pengambilan dokumentasi acara yang akan dipimpin oleh Ibu Lia Rosita. Kepada Ibu Lia Rosita, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Untuk Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Di sini ada 5 slide ya. Saya mulai dari slide yang pertama. Saya mulai hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Mohon bersabar. Lagi ya. 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Boleh sambil senyum, boleh gaya bebas, Pak Bu. Lagi slide keempat. Oke, boleh dinyalakan kameranya. Oke, slide keempat ya, 1, 2, 3. Baik, slide terakhir. Slide kelima, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Fitri sudah. Terima kasih kepada Ibu Lia Rosita. Hadirin yang kami hormati, kini tibalah kita di penghujung acara. Kami segenap Dewan Guru dan pegawai mengucapkan terima kasih kepada orang tua, wali murid, wisudawan kelas 9, serta seluruh tim yang bertugas. Saya selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekhilafan dan kesalahan selama acara berlangsung. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pisau arit memotong duri. Saya selaku MC mohon pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diperkenankan untuk ayah bunda dan seluruh wali murid apabila ingin meninggalkan ruang Zoom meeting diperbolehkan. Terima kasih banyak ayah bunda dan seluruh wisudawan. Sampai jumpa di lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bunda. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin live. Monggo bunda. Iya bunda, terima kasih. Sehat-sehat terus ya Bapak Ibu guru, terima kasih banyak. Sama-sama bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu semua Pak. Mohon live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bunda. Terima kasih semua ya guru-guru. Semoga sukses bunda. Ya, sukses semua Nanda. Terima kasih Ya, sama-sama ayah bunda, semoga Nanda Assalamualaikum. tetap semangat belajar. Waalaikumsalam bunda Sabita. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, bunda Lia ya. Mas Syaril nangis, Mas Syaril. Kelihatannya aja. Rifa lanjut di Makassar, Rifa. Rifa lanjut di Makassar ya. Jadi liburan kita nih ya Senin. Lihat. Dia cuma gapen doang. Pak Bu, izin evaluasi panitia di sini ya, di link MTS ya. Kalau Bapak Ibu guru yang sudah bertugas, sudah selesai, boleh meninggalkan Zoom meeting. Alia, Ananda Alia, perjuangan Ananda Alia ya luar biasa ya. Semangat terus Naya.